kami percaya Tuhan, saat kami berkumpul bersama-sama satu hati untuk memuji, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Layakkan setiap kami Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu saat ini. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja Tuhan. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Amin. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Amin. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Katakan, kasih Tuhan tak berkesudahan, kasih Tuhan tak berkesudahan.
setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Sekali lagi, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Dengan segenap hati, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu Tuhan, yang berlimpah, yang besar dalam hidup kami, yang selalu baru, bahkan tak pernah terlambat setiap pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Amin. Roh-Mu ada bersama-sama dengan kami saat ini ya Bapa. Ajar kami untuk memuliakan nama-Mu. Ajar kami untuk menyembah Engkau, mengucapkan syukur kami dalam setiap keadaan kami saat ini ya Bapa. Kami mau katakan bahwa Engkau baik. Kami mau katakan bahwa Engkau terlalu baik bagi kami. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari, setiap bagi kami. Itu yang menguatkan dan mengubahkan kami, bahkan memulihkan hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. He touched me. Oh, He touched me, and oh, the joy that floods my soul.
touch me and make me whole. Katakan dia jamah senang hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Oh dia jamah senang hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Saudara, sadarilah bahwa hanya ada satu pribadi yang sungguh mengasihi setiap kita, yang sungguh mengerti setiap pergumulan kita, saudara, yaitu Yesus, Tuhan kita yang ajaib. Terbukti kasih-Nya besar bagi setiap kami, karena Dia telah hadir dalam dunia ini menyelamatkan saya dan saudara, untuk membuktikan kasih-Nya yang besar bagi setiap kita, saudara. Oh Tuhan, jamahlah setiap hati kami dan hidup kami, biar kasih-Mu mengalir dalam hidup kami, memenuhi hati kami. Bahkan sukacita-Mu Tuhan ada dalam hidup kami. Itu yang jadi kekuatan bagi setiap kami menjalani hari-hari hidup kami, ya Tuhan. Dan kami percaya satu saat nanti kami akan bertemu dengan Engkau, kekasih hati kami, pribadi yang telah menjamah hati kami, yang telah memulihkan hati kami, memperbaharui setiap kami, sehingga di dalam Engkau kami dipenuhkan, di dalam Engkau kami diperbaharui. Katakan, He touched me, He touched me. Oh, He touched me, and all the joy, and all the joy that fills my soul. Oh, something happened, and now I know He touched me and made me whole. Oh, He touched me, He touched me. Oh, He touched me, and all the joy, and all the joy that fills my soul. Something wonderful happened, and now I know He touched me and made me whole. Oh, Dia jamah senang hidupku,
Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan sekali lagi, semua telah berubah. Oh, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Oh, ku mencoba menjadikan baru sesuai kehendak-Mu, oh Yesus Tuhan. Amin. Hanya Yesus, saudara, yang mampu menjamah hati kita, memperbaharui hati kita, membuat hati kita penuh dengan sukacita, dengan damai yang Tuhan berikan. Hari ini kita mau belajar bersama tentang kerukunan, saudara. Kalau berbicara tentang kerukunan itu bukan hanya tentang kerukunan umat beragama, saudara, tapi lebih luas daripada itu, kerukunan satu sama lain, yaitu suami dan istri, orang tua dengan anak, dengan mertua, dengan mantu, bahkan dengan teman-teman, dengan teman sekerja, dengan atasan saudara mungkin, dan semua orang yang ada di dalam kehidupan kita. Kita harus bisa menjaga yang namanya kerukunan. Banyak orang-orang yang tidak dapat mewujudkan yang namanya kerukunan karena satu hal, yaitu mereka tidak dapat menerima yang namanya perbedaan, saudara. Perbedaan itu jelas akan selalu ada dalam hidup kita. Dari gender saja sudah beda, ada pria, ada wanita. Belum lagi dengan karakteristik masing-masing, saudara. Latar belakang masing-masing, pola pikir masing-masing. Tentu kita semua ini memiliki perbedaan yang cukup banyak. Tetapi saudara, bagian daripada kasih adalah mau menerima perbedaan itu dan tidak mempermasalahkan perbedaan itu. Justru dari perbedaan itu kita berusaha bersama-sama mewujudkan yang namanya kerukunan dengan kasih yang sudah Tuhan contohkan dalam kehidupan setiap kita, saudara. Yohanes 10 ayat 10 berkata demikian, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Saudara, kita harus mengerti di dalam ayat ini adalah kedok si iblis, saudara, melalui 3 hal yang dikatakan dalam ayat ini: mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saya membaca ayat ini karena ada korelasinya, saudara, ada hubungannya dengan yang namanya kerukunan. Yang pertama, mencuri. Apa yang dicuri oleh iblis? Yang dicuri oleh iblis adalah penyembahan kita kepada Allah. Tentu kita tahu bahwa hanya Allah kita, hanya Tuhan kita yang patut untuk kita sembah, saudara. Yang patut untuk kita puji, kita muliakan atas perbuatannya yang sungguh sangat besar, dan juga kita menyembah Tuhan karena memang keberadaan Dia sebagai Allah, sebagai penguasa tunggal kehidupan kita dan atas dunia ini, saudara. Dan seharusnya kita memberikan penyembahan itu hanya kepada Allah kita, kepada Tuhan kita. Namun iblis juga mau untuk disembah, saudara. Makanya kita ingat pada waktu momen di mana Yesus dicobai oleh iblis, dikatakan, "Jikalau engkau menyembah aku." Iblis juga rindu untuk disembah.
Dan jangan heran saudara, banyak orang-orang, salah satu contohnya yang ingin mendapatkan kekayaan secara instan, maka dengan berbagai cara mereka lakukan, termasuk penyembahan-penyembahan kepada iblis dilakukan hanya untuk mendapatkan kekayaan. Lalu yang kedua dikatakan membunuh. Selain mencuri, membunuh. Nah, apa yang ingin iblis bunuh di dalam hidup kita saudara? Satu hal, dia rindu untuk membunuh kasih yang ada di dalam kehidupan kita. Saudara ingat, kita sebagai pengikut-pengikut Kristus yang dia adalah kasih turun dalam dunia ini, maka seharusnya kita pun memiliki yang namanya kasih. Kasih yang besar, kasih yang tak terbatas, sama seperti yang Yesus berikan bagi setiap kita. Dan itu yang Yesus rindukan kita sebagai pengikutnya, sebagai anak-anaknya, bisa juga memiliki kasih saudara. Namun, iblis tidak suka akan hal itu. Dia akan berusaha dengan sedemikian rupa agar bisa membunuh kasih yang kita miliki dalam kehidupan ini. Caranya dengan apa? Yang pertama, dengan berbagai macam masalah, problem dalam kehidupan kita saudara, yang membuat hati kita menjadi sakit hati, membuat kesal, membuat marah saudara. Nah, iblis bisa membunuh kasih yang ada dalam hidup kita lewat masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Tak ada satu orang pun yang tidak memiliki masalah dalam kehidupan ini. Tetapi saudara, akan ada selalu dua pilihan yang diperhadapkan kepada setiap kita pada waktu kita menghadapi masalah. Itu kita mau menjadi dingin, menjadi tawar hati, menjadi pemarah, menjadi kesal, menjadi pembenci, atau yang kedua, kita mau ikuti teladan Tuhan kita, yaitu kita memiliki kasih, belajar mengasihi, belajar mengampuni, belajar menerima saudara. Dan iblis tidak suka hal ini. Sehingga kita lihat banyak berita-berita yang saya lihat saudara di TV, di surat kabar, di internet dan lain sebagainya, bahwa ada berita-berita mengerikan seperti sang suami membunuh istrinya, atau orang tua yang membunuh anak-anaknya, atau sebaliknya saudara. Nah saudara, pertanyaannya, hal ini bisa terjadi karena apa saudara? Karena kasih yang sudah tidak mereka miliki lagi dalam hidup mereka. Iblis sudah membunuh kasih dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi gelap mata dan bisa melakukan apapun, dan sampai tega untuk bisa melenyapkan nyawa seseorang yang dikasihinya saudara. Karena itu jangan sampai kita tertipu dengan tipu daya iblis. Saat pencobaan datang, masalah datang, kita harus tetap tenang. Kita berdoa pada Tuhan, dan biar Tuhan memenuhi kita dengan kasih-Nya. Kasih itu terpancar dari dalam hidup kita, dan kita bisa mengasihi banyak orang, walaupun mungkin orang tersebut tidak patut untuk kita kasihi. Tapi Tuhan mau kita bisa mengasihi semua orang, baik yang baik maupun orang yang menyakiti setiap hati kita saudara. Yang ketiga, dalam ayat ini dikatakan membinasakan. Yang pertama mencuri, kedua membunuh, dan ketiga membinasakan. Saudara, tentunya pada waktu kita tidak memiliki kasih, karena kasih itu sudah dibunuh saudara oleh iblis dalam hati kita, dan kita menerima diri kita untuk kita tidak memiliki kasih saudara, maka otomatis kita tidak bisa seperti Kristus, tidak bisa serupa segambar dengan Kristus yang adalah kasih. Otomatis kalau kita tidak segambar serupa dengan Yesus, maka kita akan dibinasakan. Dan ini adalah goal, tujuan daripada iblis, supaya ada banyak orang, anak-anak Tuhan, yang akhirnya meninggalkan Tuhan, dibinasakan bersama-sama dengan iblis itu saudara. Karena itu kita jangan lengah saudara, kita tetap waspada, kita memperhatikan keadaan rohani kita memperhatikan kadar kasih kita, harus tetap terjaga, sehingga kasih itu terpancar dalam hidup setiap kita saudara. Karena dari kasih saudara akan menimbulkan yang namanya kerukunan. Kerukunan dengan semua orang, dengan orang-orang terdekat kita yang kita cintai, dengan banyak orang di tempat pekerjaan kita, di pelayanan kita, mungkin di gereja, mungkin tetangga kita,
mungkin orang-orang yang ada di dalam rumah kita saudara, kita bisa menciptakan kerukunan. Kerukunan itu tidak seperti sebuah barang yang kita request dari Tuhan, yang kita minta dari surga. Tuhan kirimkan kerukunan. Lalu Tuhan mengirimkan kerukunan itu dengan ekspedisi atau dengan kurir saudara. Lalu kita terima kerukunan itu. Tidak seperti itu. Tapi kerukunan harus kita wujudkan. Adanya suatu action dari setiap kita, adanya satu tindakan, satu aksi dari kita, yaitu mencontoh daripada Tuhan kita yang memiliki kasih, yang dia juga bisa mewujudkan yang namanya kerukunan. Bahkan banyak orang-orang berdosa saudara yang akhirnya bertobat karena kasih yang dimiliki oleh Tuhan kita, menjadi teladan dan contoh. Dan hendaknya setiap kita juga menjadi anak-anak yang bisa membawa kasih, menciptakan kerukunan dimanapun kita berada saudara. Mazmur 133 ayat 1 berkata demikian, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara, Tuhan rindukan kita bisa rukun dengan semua orang. Diawali dari dalam keluarga kita, dari orang yang paling terdekat dengan kita saudara, dengan suami, dengan istri, anak-anak, orang tua, mertua saudara. Karena perbedaan itu pasti akan ada dalam hidup kita. Masalah-masalah pun pasti akan muncul dalam hidup kita. Nah, dari sinilah kita bisa mewujudkan kasih kita sehingga tercipta yang namanya kerukunan. Sudah tahu ada masalah, jangan dibesarkan masalahnya saudara, tapi selesaikanlah, cari solusinya dengan baik. Kalau yang satu kira-kira tidak mau mengalah, berusaha dengan sedemikian rupa agar bisa mengalah saudara, berikan pengertian, doakan supaya sama-sama bisa bekerja sama, bersinergi, menciptakan yang namanya kerukunan. Dan tentunya itu yang Tuhan rindukan ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Mungkin saat kita menghadapi perbedaan yang ada, perdebatan yang ada dengan orang terdekat kita saudara, itu menyebalkan hati kita, membuat hati kita mungkin sakit saudara. Tapi sadarilah bahwa kita memang berbeda. Kita memiliki latar belakang yang berbeda, pola pikir yang berbeda, dan diharapkan saudara dari perbedaan itu kita bisa melihat kebenaran melalui firman Tuhan, dan kita mau belajar bersama-sama menghilangkan hal-hal yang tidak tepat, hal-hal yang buruk, dan mewujudkan, mempraktekkan hal-hal yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kerukunan itu dapat tercipta dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita menjaga kerukunan dan kebersamaan bersama keluarga, orang-orang di sekitar kita, maka Tuhan berjanji. Dikatakan di ayat yang selanjutnya, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan segala berkat-berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ditekankan berkat kehidupan untuk selama-lamanya, artinya saudara, kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, ini yang iblis tidak mau. Iblis tidak mau kita memiliki berkat kehidupan kekal untuk selama-lamanya, saudara. Oleh sebab itu, iblis sangat takut dan iblis sangat benci jika kita hidup di dalam satu kerukunan, satu kasih, saling mengasihi satu sama lain, saudara. Di ayat yang selanjutnya, saudara, dikatakan bahwa Raja Daud mengibaratkan kerukunan itu seperti minyak yang di atas kepala Harun, lalu turun ke janggutnya, lalu ke jubahnya. Nah, saudara, minyak di sini bukan sembarang minyak yang diibaratkan Raja Daud, tetapi ini adalah minyak urapan yang dipakai untuk mengurapi Harun, saudara. Nah, tentunya minyak urapan ini bukan minyak yang sembarangan ya, saudara ya. Minyak urapan adalah minyak yang berkualitas tinggi. Minyak ini pasti sangat harum sekali ya, saudara. Dan ketika momen Harun ini diurapi oleh minyak tersebut adalah momen yang begitu indah ketika kita menyaksikannya. Begitu juga dengan kerukunan, saudara. Ketika kita memiliki kerukunan di keluarga kita, di pertemanan kita, di lingkungan
gereja kita, maka hal tersebut akan terlihat sangat indah di mata Tuhan, saudara. Dan yang kedua, Raja Daud mengibaratkan kerukunan itu seperti embun di Bukit Hermon. Saudara tahu Bukit Hermon yang berada di Israel? Bukit Hermon itu adalah satu gunung yang tinggi ya saudara. Tingginya 2700 meter. Dan dari kejauhan Bukit Hermon itu terlihat sangat jelas. Dan di atas Bukit Hermon itu selalu ditutupi salju sampai pertengahan musim panas. Nah saudara, dari Bukit Hermon ini mengalirlah aliran air yang membasahi bukit-bukit Sion hingga sampai ke Danau Galilea. Nah saudara, artinya lewat kerukunan itu hidup kita menjadi dampak, membawa berkat bagi seluruh orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Tanpa terkecuali, orang-orang bisa melihat betapa indahnya keluarga Kristen, betapa manisnya keluarga di dalam Kristus, saudara. Tanpa kita banyak bicara, tanpa kita harus bersusah payah memberitakan Injil, tapi lewat tindakan kita, lewat kerukunan hidup satu sama lain di antara kita, orang-orang otomatis akan melihat betapa indahnya bila kita hidup tanpa perpecahan, tanpa iri hati, tanpa sakit hati, dan mereka bisa lihat bahwa kehidupan orang yang mengasihi Kristus itu sangatlah indah. Dan pastinya membawa berkat bagi mereka yang melihat kita hidup di dalam kerukunan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, bahwa hari ini sungguh indah Engkau adakan bagi setiap kami. Dimanapun kami berada, kami sungguh bersyukur atas keadaan kami saat ini. Dan kami bersyukur ya Bapa, bahwa kami boleh belajar bagaimana kami bisa mengatasi segala tipu muslihat iblis untuk mengacau balaukan kehidupan kami. Kami memiliki firman, mampu untuk mengalahkannya dengan firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mau menciptakan kerukunan antar sesama keluarga kami saat ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan saat ini, hilangkan segala rasa sakit hati, kedengkian, kebencian antar orang lain terhadap kami. Kami mau Tuhan saat ini untuk mengampuni orang tersebut. Kami mau terlepas dari segala belenggu-belenggu dosa, belenggu-belenggu ikatan sakit hati, agar kami mampu mengasihi orang yang tidak patut kami kasihi. Kami mau menjaga kerukunan itu ya Bapa. Karena kami yakin dan percaya apabila kami menjaga kerukunan, Engkau akan memerintahkan berkat-berkat untuk datang kepada kami. Berkat kehidupan untuk selama-lamanya, yaitu hidup kekal bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus mampukan kami, bimbing kami setiap hari, setiap waktu. Ingatkan kami akan pengajaran-pengajaran yang telah kami dengar lewat firman Tuhan. Sehingga apabila ada masalah, ada cobaan datang, ada godaan iblis, ada bisikan-bisikan iblis di hati kami bisa segera mengatasinya dengan kekuatan iman dan kekuatan firman daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami alaskan segala doa-doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu
satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Katakan saudara, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Amin. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Oh, bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Dengan yakin katakan, bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama
Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Amin. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Kami akan tenang bersama-Mu Yesus. Kami akan damai bersama-Mu Tuhan, walau hidup kami penuh dengan tantangan. Mungkin tak ada satupun yang dapat menghiburkan hati kami. Tak ada satu orang pun yang dapat menolong kami. Tapi hanya Yesus, jawaban hidup kami. Terima kasih Yesus. Biar ini jadi pujian kami dan janji kami di hadapan Tuhan. Untuk selama-lamanya kami dan keluarga kami Tuhan rindu untuk terus melayani Engkau. Tak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Gelombang badai mungkin boleh datang dalam hidup kami, namun kuasa-Mu Tuhan sanggup memulihkan hidup kami. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu Yesus, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai
kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya.